Bahkan saya dibalik, kaki saya diangkat ke atas, kepala saya di bawah. Waktu itu saya nangis, orang tuanya nangis, karena kasihan. Ada dendam di dalam hatinya anaknya. Ada seorang pemuda, ini kisah nyata yang saya lihat sendiri. Pemuda ini sangat suka membentak ibunya, dan kalau ditanya sesuatu oleh ayahnya maka dia suka membantah. Pada suatu hari adiknya ngajak si pemuda ini untuk mengungkapkan luapan hati. Pastikan ada sebab, karena orang tuamu pasti mengajarkan kamu untuk tidak membentak orang tuamu. Tapi kamu kalau kepada orang tua selalu seperti itu, minimal ketus kalau ditanya. Pasti ada sesuatu, tapi mungkin tak keluar dari hatinya. Maka si pemuda ini kumpul bersama orang tuanya. Kebetulan saya ada di situ mendampinginya. Bilang aja, Mas, apa masalahnya sama orang tua? Maka si pemuda ini bilang, jujur saya itu mendendam sama bapak saya. Saya ingat waktu saya masih SMP, ada sepupu saya yang masuk ke dalam kamar merokok. Namanya dia ngerokok, dia butuh asbak, maka asbaknya ada di dalam kamar saya. Saya nggak sempat buang dan saya tidak melarang dia karena dia sepupu lebih tua, jauh dari saya, untuk bilang jangan merokok di sini karena saya nggak enak. Maka ada sisa puntung si rokoknya itu tersisa di dalam kamar. Ayah saya masuk, dipikir saya yang merokok. Saya dihajar habis-habisan. Meskipun saya sudah bilang bukan saya, itu Kak Fulan. Bapak saya nggak mau tahu. Saya ditinju-tinju karena bapak saya nggak ngerokok dan bapak saya tidak suka anaknya merokok. Mungkin maksudnya baik, tapi saya ditinju. Bahkan saya dibalik, kaki saya diangkat ke atas, kepala saya di bawah. Waktu itu saya nangis, orang tuanya nangis, karena kasihan. Ada dendam di dalam hatinya anaknya. Afwan, yang nggak bermaksud nangis-nangisan, tapi ini pun cerita tak saya rencanakan ya. Saya tidak terlalu suka kajian bikin nangis-nangisan soalnya. Akhirnya orang tuanya nangis, bapaknya nangis. Dan dengan kesadarannya bapaknya bilang, bila itu yang bikin kamu mendendam dan selalu tidak suka kalau dinasihati orang tua, kalau diajak untuk bicara kamu ketus, maka bapak minta maaf nak ya. Bapaknya peluk anaknya nangis, bapaknya nangis, mamanya nangis. Saya ikut-ikutan nangis. Kalau mengingat kejadian malam itu kalau nggak salah 2008. Saya kalau lihat sekarang saya lihat dia kalau ketemu dengan orang tuanya, saya rasa mungkin momennya adalah malam itu. Mungkin air mata bapaknya waktu itu membuat dia akhirnya luluh. Kekerasan jiwanya tiba-tiba hancur seperti batu, bukan cuma seperti batu ditetesi air sedikit demi sedikit kemudian bolong, bukan seperti itu. Saya bayangkan ada batu keras langsung dihancurkan hanya dengan beberapa tetes air mata, hancur. Lalu kemudian dia pun mulai berlaku lemah lembut kepada orang tuanya. Saya ketemu lagi kemarin pas lebaran, dia pokoknya sangat berubah dari terakhir kami bicara di malam hari itu. Jangan lupa follow dan bagikan untuk mendapatkan pahala jariahnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.